Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Bapak Iwayan Adimas Wandana. Kalian bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Adi. Nah, pada semester ini Bapak akan mengajar IPA di kelas kalian, yaitu kelas 81. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari gerak pada makhluk hidup. Silahkan kalian simak materi berikut. Gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan. Nanti juga ada gerak pada manusia anak-anak ya, itu nanti di materi yang ketiga. Nah, kali ini kita berfokus dulu pada gerak tumbuhan, di mana gerak tumbuhan di sini dibagi menjadi tiga. Ada gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Oke, definisinya gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, ingat di sana Bapak garis bawahi kata arahnya, jadi arah datangnya rangsangan. Oke, sebelumnya Bapak ingin menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan rangsangan. Rangsangan di sini adalah stimulus. Stimulus itu adalah pengaruh anak-anak ya. Selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Di sini gerak nastinya tidak dipengaruhi arah ya. Yang ketiga ada gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak berpindah tempat dari seluruh bagian tumbuhan yang arah perpindahannya dipengaruhi oleh jenis rangsangan. Nah, ini definisinya cukup panjang, nanti kita akan pelajari secara detail. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu gerak tropisme. Tadi kan sudah Bapak jelaskan, gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Nah, gerak tropisme di sini dibagi lagi menjadi 4. Pertama ada gerak geotropisme. Kedua ada gerak fototropisme. Ketiga gerak stigmotropisme. Dan yang keempat adalah gerak hidrotropisme. Oke, untuk gerak geotropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, contohnya pada gambar bisa kalian lihat arah akar dari tumbuhan tersebut yaitu menuju ke pusat bumi. Ini disebabkan karena pengaruh dari gravitasi bumi. Oke, selanjutnya ada gerak fototropisme. Nah, fototropisme di sini foto itu artinya cahaya anak-anak ya. Jadi gerak fototropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh cahaya. Cahaya apa anak-anak? Jadi dipengaruhi oleh cahaya matahari. Selanjutnya yang ketiga ada gerak stigmotropisme. Jadi gerak stigmotropisme di sini adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa sentuhan. Nah, maksudnya bagaimana? Coba kalian lihat pada gambar di sini arah sulur tumbuhan tersebut melilit pada batang tumbuhan lain. Nah, dia bisa bergerak melilit seperti itu dipengaruhi oleh berupa sentuhan yang terjadi antara sulur dengan batang tumbuhan. Yang terakhir atau yang keempat ada gerak hidrotropisme. Nah, hidro di sini artinya air. Jadi gerak hidrotropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh rangsangan berupa air. Contohnya akar yang menuju tempat yang berair anak-anak ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak nasti, di mana sesuai definisinya tadi, gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
jadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, gerak nasti di sini dibagi menjadi 5. Pertama ada gerak niktinasti, kedua gerak seismonasti, ketiga gerak fotonasti, keempat gerak termonasti, yang kelima ada gerak nasti kompleks. Nah, pertama kita akan berfokus dulu pada gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap. Maksudnya bagaimana? Nah, kalian bisa lihat di sana ada tumbuhan yang namanya kembang turi. Nah, kembang turi di sini dia mengalami gerak niktinasti, di mana daun-daun tumbuhan kembang turi akan menutup pada waktu malam. Jadi saat suasana gelap, daun kembang turi akan menutup, seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya ada gerak seismonasti. Seismonasti di sini juga sering dikenal dengan tigmonasti. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Di sana ada daun putri malu. Nah, definisinya gerak seismonasti atau tigmonasti merupakan gerak nasti yang terjadi akibat rangsangan berupa sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Yang ketiga ada gerak fotonasti. Nah, gerak fotonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya. Nah, contohnya di gambar di situ ada namanya bunga pukul 4. Di mana bunga pukul 4 di sini akan mekar pada saat sore hari, di saat terkena sinar matahari. Selanjutnya yang keempat ada gerak termonasti. Nah, gerak termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Termonasti disebabkan oleh perubahan suhu dan intensitas cahaya yang mengenai tumbuhan anak-anak ya. Contohnya adalah bunga tulip, di mana mekarnya bunga tulip itu pada saat suhu udara itu lebih hangat, yaitu pada saat musim semi, dan saat musim dingin bunga tulip di sini akan mengucup ya. Yang terakhir ada gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks terjadi akibat bermacam-macam faktor rangsangan dari luar yang memainkan pekerjaan sama, seperti suhu, cahaya, cairan, dan zat kimia. Nah, contohnya terjadi pada stomata daun yang buka pada siang hari dan tertutup pada saat malam hari. Oke, yang terakhir di sini ada yang dinamakan gerak taksis, di mana gerak taksis di sini dibagi menjadi 2, gerak fototaksis dan gerak kemotaksis. Nah, gerak taksis di sini terjadi di dalam tubuh tumbuhan anak-anak ya, di mana pada gerak fototaksis adalah gerak taksis akibat rangsangan berupa cahaya. Contohnya gerak kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Jadi ini terjadi di dalam tubuh tumbuhan. Berikutnya ada gerak kemotaksis, yaitu gerak taksis akibat rangsangan berupa zat kimia. Nah, contohnya gerak sel spermatozoid menuju sel telur pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Oke, sekian materi untuk hari ini. Bapak harapkan kalian belajar lagi di rumah untuk materi ini. Dan Bapak tidak lupa mengucapkan terima kasih pada kalian. Semoga kalian bisa tetap bersemangat meskipun kita dalam keadaan pandemi anak-anak ya.